Kita sering mengidolakan selebriti dan menempatkan mereka di hati kita, memuliakan mereka dan memuji mereka atas hal-hal yang mereka lakukan. Kami hanya mengingatkan selebriti juga manusia, mereka juga mungkin memiliki sisi yang lebih gelap dari kehidupan kita. Elvis Presley telah dituduh melakukan banyak hal, mulai dari mencuri musik dari budaya hitam hingga penyalahgunaan narkoba, juga urusan asmaranya yang banyak melibatkan wanita di bawah umur. Menurut Elena Nash, seorang penulis buku Baby Let's Playhouse, Elvis Presley and Women Who Love Him, mengatakan kalau Elvis bisa memilih wanita manapun untuk menjadi miliknya. Tapi untuk beberapa alasan, dia hanya menyukai gadis yang masih remaja. Elvis berhubungan dengan wanita yang biasanya gadis-gadis muda antara 13 atau 14 tahunan. Dia tidak berhubungan seks dengan gadis-gadis muda ini, tapi biasanya mengadakan pesta piyama, perkelahian bantal, dan memanjakan diri sambil mengobrol dengan mereka. Pada tahun 1959, Elvis yang saat itu berusia 24 tahun ditempatkan di Jerman saat bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat, di mana dia bertemu dan mulai berkencan dengan Priscilla yang berusia 14 tahun. Elvis meminta Priscilla untuk bergabung dengannya selama tur, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Penolakan itu tidak menyurutkan hubungan mereka, hingga akhirnya mereka menikah di tahun 1967. Mark Wahlberg mulai karirnya pada tahun 1991 ketika ia memulai debutnya sebagai Marky Mark, yaitu vokalis Marky Mark and Funky Bunch, dan kemudian menjadi aktor pemenang penghargaan. Namun sebelumnya dia dikenal karena sejarah kekerasannya dan rasismenya. Pada tahun 1986, pada usia 14 tahun, Mark Wahlberg membuat tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Tuntutan diajukan terhadapnya oleh Jaksa Agung Massachusetts yang menuntut dia dan dua temannya karena melempar batu dan berteriak, juga penghinaan rasial pada 3 anak sekolah kulit hitam. Sejarah kekerasan dan rasismenya terus berlanjut hingga dia melakukan pemukulan terhadap 2 orang Vietnam. Bahkan pria yang satunya hampir mengalami kebutaan. Sementara itu, dia juga memukuli yang lain dengan tongkat pada tahun 1988. Pada tahun 1992, dia memukuli seorang penjaga keamanan dengan sangat parah, sampai rahangnya harus ditahan dengan gift. Mark berhasil menyelesaikan masalahnya di luar hukum beberapa hari sebelum sidang pengadilannya digelar, yang mana usahanya ini membantunya menghindari semua tuduhan kriminal kepadanya saat itu. Tak cukup sampai di sana, di tahun 2010, dalam sebuah video yang berdurasi 60 menit, dia berkata dia biasa mencuri mobil, berguling seperti anak-anak sambil menggunakan kokain. Sebelum dia mengenakan jas hitam dan dasi hitam, sebelum dia menjadi liar di film Wild Wild West, Will Smith adalah seorang anak muda yang liar. Di tahun 1989, dia terlibat pemukulan brutal dan hampir membutakan produksi rekaman William Hendrix. Kejadiannya terjadi di kampung halaman Wills di Philadelphia, beberapa hari setelah kemenangan Grammy pertamanya dengan DJ Jazzy Jeff. Dia terlibat dalam pertengkaran yang menghasilkan luka jahitan dan rongga mata kirinya Hendrix juga retak. Will Smith memerintahkan pengawalnya untuk memukuli Hendrix secara brutal. Polisi kemudian merespon dan menangkapnya. Smith yang berusia 20 tahun waktu itu didakwa dengan pasal-pasal penganiayaan berat. Karena konspirasi kriminal yang terjadi saat itu, penganiayaan itu dianggap penyerangan yang biasa-biasa saja. Meski bukti-bukti kejahatan mengarah kepadanya, penganiayaan ini dianggap bukan salahnya Will Smith. Hari berikutnya semua tuduhan dibatalkan dan Will dibebaskan dari penjara. Ryan Giggs adalah mantan pemain sayap kiri asal Wales, pelatih, pemilik klub Salford City, dan asisten manajer di Manchester United. Dia memiliki sisi manipulatif yang lebih gelap juga. Ryan dianggap mungkin salah satu pemain sepak bola terbesar hingga saat ini. Sulit sekali menemukan orang-orang yang mencela dirinya, namun tidak di mata keluarganya. Pandangan mereka jauh berbeda dari opini publik. Ayahnya Danny Wilson dan saudara kandungnya Rodri memiliki pendapat yang kurang positif untuk sang bintang ini. Ryan pernah menghadapi kehidupan yang suram karena pernah berselingkuh dengan istri saudaranya yang bernama Natasha. Ryan mengklaim perselingkuhan mereka berlangsung selama 8 tahun dan Ryan bahkan menghamili saudara iparnya itu. Dalam upaya untuk menutupi tindakan pengkhianatan keji kepada saudaranya ini, dia bertemu secara rahasia dengan Natasha untuk merencanakan aborsi hanya 2 hari sebelum Natasha akan menikah dengan saudaranya, dengan bersepeda sepanjang jalan ke rumahnya untuk memberinya 500 pound. Tidak sampai di situ, Ryan bahkan mencoba menyuap Natasha untuk menyembunyikan hal ini dari media juga dari saudaranya. Ryan butuh 4 tahun mengakui hubungannya setelah tahun ke-8 mereka affair. Ryan akhirnya datang untuk meminta maaf kepada saudaranya. Natasha akhirnya menyesali perbuatannya itu, namun suaminya Rodri tetap menceraikannya dan membawa ketiga anaknya bersamanya.
John Wayne adalah aktor Amerika di tahun 1940 sampai 1970-an. Sebagai seorang aktor, John Wayne mampu mewakili citra seorang koboi atau tentara yang kuat dan berkarakter, dan dalam banyak hal mempersonifikasikan cita-cita Amerika saat itu. Dalam wawancara dengan majalah Playboy tahun 1971, Wayne membuat pernyataan tentang orang kulit hitam. Saya percaya pada supremasi kulit putih, sampai orang kulit hitam dididik untuk bertanggung jawab, kata Wayne. Saya tidak percaya dan memberikan otoritas kepada orang-orang tak terdidik, dan memberikan penilaian kepada orang-orang yang tak bertanggung jawab. Wayne tidak menyesali perbudakan. Dia berkata, saya tidak merasa bersalah tentang fakta bahwa 5 atau 10 generasi yang lalu, orang-orang ini adalah budak. Ia juga tidak menyesali penaklukan dan pembantaian terhadap penduduk asli Amerika Serikat yang dilakukan nenek moyangnya. Saya merasa tidak bersalah telah merampas negara besar ini dari mereka. Ini hanya masalah bertahan hidup, kata Wayne. Pernyataan dia sangat-sangat membuktikan kalau dia sangat rasis. Cukup mengejutkan bukan cerita kehidupan mereka? Satu hal yang ingin kami sampaikan di sini adalah jangan menganggap orang lain itu lebih baik dari kita sendiri. Silakan tekan tombol subscribe-nya, dan sampai jumpa.